Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan menghilang tidak mau menikahimu setelah kamu berikan segalanya. Ya. Nah, jadi ini juga banyak nih terjadi ya. Setelah segalanya luar dalam diberikan karena saking cintanya, setelah itu mantannya pergi menghilang. Nomor teleponnya berubah, media sosialnya menghilang, teman-temannya, keluarganya ditanyai, tidak ada yang tahu satu orang pun di mana dia berada. Dia tidak mau menikah, ya. Padahal ketika bersama itu setiap hari selalu berjanji akan menikahi, akan melamar dan seterusnya. Tetapi begitu dia dapatkan apa yang dia mau, dan dia sudah puas dengan itu semua, dia pergi begitu saja. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Bahwa memang yang namanya pernikahan itu harus ada keridhoan, ridho dari keduanya. Jadi kan kalau misalnya yang satu mau tetapi yang satu tidak mau dan dipaksakan, namanya kan kawin paksa. Jadi dua-duanya ridho. Kenapa ridho? Karena saling mencintai. Nah, sementara ini kan yang satu tidak mau. Dia sudah pergi, dia sudah menghilang, dan seterusnya. Maka apa yang bisa dilakukan oleh kita pada saat ini, ya? Yang pasti kan kita harus meneruskan hidup kita, ya. Kita tidak bisa jalan di tempat, cuman memikirkan untuk bagaimana caranya menikah dengan mantan. Wong orangnya sudah tidak menginginkan kita, kan? Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan, jika bersama mantan itu, memang di situ misal sudah terjadi perzinahan. Ya, karena tadi sudah diberikan segalanya, luar dalam, ya. Uang habis semuanya sudah diberikan kepada dia dan dia puas, dia mengkhianati. Nah, kalau sudah memang di situ terjadi perzinahan, maka yang harus dilakukan pertama adalah bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah taubat, ya, yang ketika orang bertaubat dia tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Misal taubatan nasuha karena pernah berzina, ya maka dia tidak akan pernah lagi melakukan perzinahan. Nah, maka yang pertama kali dilakukan adalah melakukan taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang semurni-murninya taubat, ya. Dan ini penting sekali. Kenapa ini penting sekali? Agar ketika memang setelah kita bertaubat, misal kalau wanita nih ya, ada seorang laki-laki yang baik, yang tertarik, yang mencintai, yang tulus kepadanya, dan ingin menikahinya, maka dia boleh menikah dengan laki-laki tadi. Ya, begitu juga dengan seorang laki-laki yang pernah berzina. Ketika dia sudah melakukan taubatan nasuha, dia ketemu dengan jodohnya, seorang wanita yang saleh, wanita baik-baik, wanita yang tidak pernah berzina. Nah, maka dengan bertaubat dia diperbolehkan menikah dengan
wanita tadi, ya. Nah, itu yang pertama kali harus dilakukan. Kemudian yang kedua, ya, kita menata hidup kita kembali, kan. Artinya kan sudah diberikan segalanya, tuh tabungan habis, bahkan mungkin berhutang sekarang, ya. Karena apapun yang mantan inginkan mesti dituruti, mesti diberikan. Nah, maka sekarang yang harus dilakukan adalah menata hidup kita kembali. Kembali bekerja, ya. Dan itu penting sekali itu, karena siapa tahu nanti jodoh sejati kita itu justru bertemu di tempat kita bekerja, ya. Nah, jadi jangan kemudian meratapi perpisahan itu terus dengan berada di rumah terus, ya. Kalau kita bekerja, kita ketemu banyak orang, maka peluang kita untuk menemukan jodoh kita akan lebih terbuka lebar, ya. Selain itu, kalau kita merenung terus meratapi perpisahan dengan mantan di rumah, itu akan membuat kita stres, ya. Tetapi ketika kita terus bergerak, kita bekerja, maka energi kita yang besar itu bisa kita salurkan, ya. Dan kita tidak stres, karena sekarang ada begitu banyak hal, kan, yang kita pikirkan. Pekerjaan kita, teman-teman kita, bahkan mungkin bisa jadi ada seseorang yang sekarang mulai membuat kita tertarik kepada dia, ya. Nah, jadi sekarang kita mulai kembali bekerja, menata hidup kita, menata masa depan kita. Semakin mapan seseorang, maka insya Allah akan semakin baik pula calon yang bisa dia dapatkan, ya. Artinya orang kan biasanya melihat nih, ya, ada wanita yang kaya nih, sukses, tapi dia berusaha dengan kemampuannya sendiri, tidak tergantung kepada fasilitas dari orang tuanya nih. Laki-laki yang biasa-biasa, tidak punya apa-apa, ya tidak percaya diri untuk mendekat, karena ini wanita yang sukses. Siapa yang berani mendekatinya? Ya laki-laki yang selevel dengan dia, yang sekufu, yang memiliki tingkat kesuksesan yang sama besarnya. Nah, sehingga ketika orang semakin mapan, maka dia akan mendapatkan jodoh yang terbaik yang bisa dia dapatkan. Dan semakin tinggi level seseorang, kemapanan, kesuksesannya, dan seterusnya, maka akan semakin banyak pilihan yang bisa dia pilih. Nah, karena pilihannya banyak, kan dia bisa memilih mana yang terbaik untuk dia. Nah, karena itu kan kuncinya, semua manusia insya Allah bisa sukses asal dia mau kerja keras. Wa alaisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, ya. Itu yang kedua yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kita berdoa kepada Allah, ya, agar dihindarkan dari dosa-dosa seperti yang pernah dilakukan bersama mantan, dijauhkan sejauh-jauhnya. Dan kita berdoa kepada Allah, kita memohon agar kita dipertemukan dengan jodoh terbaik kita dunia akhirat. Jodoh yang akan membawa manfaat kemaslahatan dalam hidup kita fid dunia wal akhirah. Insya Allah dengan kombinasi ketiganya, taubatan nasuha, berusaha menata hidup kita kembali sehingga kita bisa meraih sukses, tabungan kita banyak lagi sekarang. Ditambah dengan doa, insya Allah, Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih baik daripada mantan. Innaka lan tada'a say'an lillahi azza wa jalla illa badalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti padamu dengan yang lebih baik lagi.
Ya, ketika kita melakukan 3 hal ini, insya Allah kita akan mendapatkan ganti yang jauh lebih baik daripada mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.